Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriana. Saya dari Prodi Administrasi Publik, konsentrasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Saya dari kampus C. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah teori administrasi bagian chapter 10 tentang aspek manajemen dalam administrasi publik. Di sini saya mempunyai dua topik, yaitu yang pertama fungsi-fungsi manajemen, yang kedua manajemen pemerintahan. Aspek manajemen dalam administrasi publik. Manajemen berasal dari kata manus, tangan, agre, melakukan. Beberapa definisi manajemen yang ada disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Frederick Wilson Taylor, the art of management is defined as knowing exactly when to do, and then saying that they do it in the best and cheapest way. Yaitu ilmu manajemen adalah ilmu pengetahuan yang mandiri, yang kita kerjakan, mengkaji sesuatu yang kita kerjakan baik atau tidaknya. Untuk yang kedua, menurut Georg Trey, management is a distinct process of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish such objective by the us of human being and other resources. Yaitu manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk memanfaatkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Nah, yang pertama, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian dari Henry Fayol, menurut Henry Fayol, yaitu adalah planning, organizing, accommodating, coordinating, and controlling. Yang kedua, menurut Luther M. Gallick, yaitu ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Yang ketiga, menurut Harold Knaus and Carly O'Donnell, yaitu ada planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Yang keempat, yang dimaksud John Deb Millett, yaitu ada directing and facilitating. Yang kelima, menurut John Raymay, yaitu ada planning, organizing, motivating, and controlling. Dan yang terakhir, menurut Georg Trey, yaitu ada planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, berikut ini adalah penjelasan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan, yaitu didefinisikan sebagai pembuatan penetapan melalui proses pembuatan keputusan yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, organizing atau organisasi. Suatu bentuk struktur yang terdiri dari kewenangan dengan terciptanya hubungan kerjasama dan pembagian tugas agar terlaksana proses aktivitas kerjasama. Nah, untuk yang ketiga, staffing atau biasa disebut dengan penempatan pegawai, yaitu adalah proses rekrutmen, pemanfaatan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dan dalam organisasi. Nah, untuk yang keempat ada directing atau mengarahkan. Adalah tugas mengarahkan melalui berbagai instrumen, peraturan, keputusan, instruksi, agar seluruh sumber daya manusia dapat bekerja dengan tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Untuk yang kelima, coordination atau koordinasi.
dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian pergerakan atau pengoperasian bagian-bagian yang ada agar selaras atau dapat dikatakan sebagai upaya mengkoordinasikan dalam bentuk komunikasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kegiatan dari berbagai unit yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. Untuk yang keenam, actuating biasanya disebut dengan pelaksanaan kerja sebagai suatu tindakan mengupayakan anggota kelompok mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Untuk yang ketujuh yaitu adalah motivation atau motivasi, merupakan suatu kebutuhan yang diperoleh berdasarkan pada apa yang akan dikerjakan. Menurut Abraham Maslow adalah dalam bukunya terdapat yaitu motivation personality. Untuk yang ke-8 reporting atau melaporkan adalah kegiatan pelaporan, penyampaian apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan kepada pihak-pihak yang terkait terutama pada pimpinan organisasi. Yang ke-9 controlling atau biasa disebut dengan pengawasan. Pengawasan berguna untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau tidak. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan-perubahan atau pembetulan secukupnya. Untuk yang terakhir adalah budgeting atau penganggaran, merupakan bagian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban anggaran. Bagian yang kedua yaitu adalah manajemen pemerintahan. Disiplin ilmu administrasi publik mendapat tantangan dari paradigma manajemen yang dikembangkan oleh disiplin ilmu administrasi bisnis. Pendekatan manajemen merupakan suatu yang menjanjikan dalam reformasi administrasi publik dan akan menggantikan pendekatan administrasi yang selama ini dipakai lain 1995. Perkembangan paradigma, teori dan terutama prakteknya dapat dilihat munculnya pemikiran dalam kaitannya dengan penyediaan layanan publik yang telah lama menjadi agenda pemerintah di negara-negara maju. Perkembangan pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahkan penyelenggaraan negara secara luas. Pergeseran paradigma tentang penyelenggaraan negara tersebut berakar dari praktek dominasi peran negara dalam berbagai segi yaitu kehidupan masyarakat, Rancun 1994. Terdapat peran pemerintah atau birokrasi yang sangat besar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat telah dijawab oleh mantan Perdana Menteri Inggris periode tahun 1979 sampai 1990. Margaret Thatcher dengan apa yang dikenal sebagai Thatcherism swastanisasi yang digulirkan oleh Margaret Thatcher tersebut lalu mendapatkan sambutan yang hangat oleh para akademis maupun oleh pemerintah di berbagai negara di dunia. Pada intinya, buku tersebut menguraikan proses-proses swastanisasi penyediaan layanan publik, perbaikan manajemen layanan publik yang disediakan oleh pemerintah dan performance budgeting atau biasa disebut Osborne dan Gaibler 1996. Salah satu dari ciri utama dari the marketization of the public service, Wells 1995. Sebenarnya perdebatan mengenai peran mekanisme birokrasi dan peran mekanisme pasar dalam melakukan alokasi barang dan jasa atau pemberian layanan publik kepada masyarakat telah menjadi agenda yang selalu muncul dalam kurun waktu yang lama. Dari karakter birokrasi yang telah dipraktekkan selama kurang lebih 4 dasawarsa, yaitu sistem birokrasi yang sangat tersentralistik dan sistem politik yang sangat otoriter, memunculkan berbagai gerakan yang memuncak pada tahun 1998 yang disebut dengan gerakan reformasi. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang salah satu makna substansinya adalah untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah secara historis. Model tradisional dalam pemberian dan pemerintah daerah secara historis.
Model tradisional dalam pemberian dan pelaksanaan layanan publik didasarkan pada kondisi di mana secara alami terjadi kegagalan pasar, market failure, yang antara lain disebabkan oleh adanya barang-barang yang menjadi milik publik atau public good, externalities, yang muncul karena keberadaan public good, merit good, informasi yang asimetris, dan adanya increasing reduced to scale. Wells 1995. Argumen yang dibangun oleh model tradisional tersebut di atas telah mendorong terbangunnya birokrasi yang besar dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi modern dengan para birokrat yang bekerja di dalamnya telah mendapatkan banyak kritikan yang tajam. Kritikan tersebut antara lain adalah bahwa para birokrat bersifat budget maximism, seringkali melakukan eksploitasi terhadap pelaksanaan diskresi yang ada pada dirinya dan mempunyai intensitas yang rendah dalam bertindak untuk kepentingan masyarakat. Birokrasi semakin besar, bahkan untuk tugas-tugas yang sudah tidak dibutuhkan lagi, cenderung untuk eksevelsi, labori intensif, birokrasi terlalu kaku pada peraturan yang menyebabkan terjadinya inefisiensi. Ferry 1983. Pemikiran-pemikiran ini berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat lebih mendasar, seperti sejauh mana diperlukannya peran negara atau pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, lalu terjadi berbagai usaha untuk mendapatkan pendekatan baru dalam manajemen sektor publik. Berkaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakat, implementasi yang jelas terhadap peran manajemen profesional aliran pertama dari New Public Management ini bertumpu pada teori Frederick Wilson Taylor yang didasarkan pada pengabdopsian teknik-teknik industrial production engineering keadaan sektor publik. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang aspek manajemen dalam administrasi publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.